Tanah menyimpan duka, langit tak bersuara. Sebagaimana diketahui bahwa sekitar abad 18 VOC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan, yang mengakibatkan pengalihan kekuasaan secara resmi kepada pemerintah Belanda. Setelah peralihan ini, Indonesia menjadi bagian dari Hindia Belanda, di mana pemerintah Belanda mulai mengatur wilayah tersebut secara langsung. Pada tahun 1830, kondisi keuangan Nusantara dan Belanda sama buruknya dikarenakan terjadinya Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Oleh karena itu, Van den Bosch menerapkan sistem Kulturstelsel. Hasil dari Kulturstelsel atau sistem tanam paksa adalah peningkatan produksi tanaman ekspor seperti kopi, tebu, indigo, dan tembakau. Namun, sistem ini juga membawa dampak negatif bagi masyarakat Indonesia seperti kerja paksa dan beban pajak yang tinggi. Bangsa Belanda berusaha memperbaiki keuangan negerinya dengan memeras bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaannya pun, petani diwajibkan untuk menanam dan menyerahkan hasilnya kepada pemerintah kolonial. Hal ini dilakukan tanpa memberikan keuntungan yang signifikan kepada rakyat dan justru lebih menguntungkan kepada pihak Belanda. Maka dalam pelaksanaan tanam paksa itu dipergunakan desa sebagai organismenya, yaitu tanah, pekerja, dan pimpinan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga faktor itu apabila diorganisasi dengan baik dapat memberikan hasil produksi ekspor yang tinggi. Penduduk desa pada dasarnya mempunyai jiwa sosial yang tinggi, sehingga mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Hal inilah yang disalahgunakan oleh penguasa dan pemerintah kolonial untuk memperkerjakan mereka dan memberi upah yang minim. Musim tak berpihak, hujan tak datang, ladang-ladang gagal panen, tapi kewajiban tetap harus disetor. Di bawah sistem tanam paksa, gagal panen bukan alasan. Kuota harus tetap dipenuhi apapun caranya. Yang tak bisa dibayar dengan hasil bumi, membayar dengan tubuh dan waktu, kadang dengan hidup itu sendiri. Sejak diberlakukannya Kulturstelsel pada tahun 1830, grafik pendapatan Belanda mulai menanjak tajam. Hasil dari kopi, tebu, indigo yang ditanam paksa di tanah jajahan mengalir deras ke pasar Eropa. Belanda meraup keuntungan besar tanpa harus membayar upah layak, tanpa biaya produksi sendiri. Puncaknya, pada pertengahan abad ke-19, sekitar 30-40% anggaran Belanda ditopang langsung oleh kekayaan yang diangkut dari Hindia Belanda. Sebuah ironi, negara kecil di Eropa bisa berjaya karena hasil keringat dan penderitaan bangsa lain. Kulturstelsel bukan cuma soal tanam paksa, tapi juga soal penderitaan yang sistematis. Rakyat kehilangan hak atas tanahnya sendiri. Tanaman pangan tergantikan oleh komoditas ekspor. Hasilnya, kelaparan merabak ke dimana-mana. Kerja paksa jadi hal biasa. Tak ada pilihan. Gagal panen, tetap harus bayar. Tak sanggup, keluarga jadi jaminan. Belanda kaya raya, tapi kemakmuran itu dibangun di atas keringat dan air mata rakyat Hindia. Itulah wajah kolonialisme. Satu pihak berjaya, pihak lain yang menderita. Kulturstelsel mulai ditinggalkan sejak 1860-an setelah banyak kritik, termasuk dari multilateral lewat Max Havelaar. Tekanan moral dan politik dari Belanda sendiri makin kuat. Akhirnya, sistem tanam paksa dihapus dan diganti dengan ekonomi liberal. Sistem diganti, tapi penderitaan rakyat belum benar-benar usai.